Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majlis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan sakinah ke dalam dadanya, dan ketika pun mereka bubar dari majelis tersebut, maghfirah lakum, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyukurlah kita kemudian Allah berikan taufik untuk menghadiri majelis ilmu ini. Karena banyak orang-orang yang telah mendapatkan hidayah namun belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ketika kita melihat iklan-iklan kajian-kajian keagamaan, itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah menakdirkan mata kita melihat kabar tersebut, yang mana akhirnya dibutuhkan taufik di sana, keinginan, kemampuan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita untuk kemudian menghadirkan diri di dalam majelis tersebut. Dan ini kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan, kita mendapatkan ampunan. Apalagi kemudian kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir capeknya, tapi kita pikirkan pahala yang telah Allah persiapkan untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mengantarkan kita kepada tauhid setelah manusia di masanya penuh dengan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih besar, lebih berat daripada pembunuhan. Para ulama menafsirkan kata fitnah di sini bukan fitnah ala kita, apa yang terlintas dalam KBBI, ya, apa yang terlintas dalam pikiran kita. Fitnah itu apabila tidak benar, maka itu fitnah. Tapi fitnah yang di dalam kalimat tersebut adalah kesyirikan yang lebih besar daripada pembunuhan atau kematian. Rasanya lebih baik kita mati, ya, daripada kemudian kita hidup, ya, di bawah kesyirikan atau melakukan kesyirikan, ya. Ada sebuah analogi dari dosen saya dulu, dosen Ana dulu, mengatakan bahwa ada seorang mahasiswa yang pintar, sebenarnya pintar, tapi kemudian dia ketahuan nyontek sekali ketika ujian. Maka satu kali nyontek itu sudah merusak apa yang
kebaikan-kebaikan yang sebelumnya sudah dia lakukan. Seperti itulah kesyirikan. Ketika kita meyakini sesuatu, ya, yang itu jelas sebenarnya adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya ungkapan tersebut dari mulut manusia seperti peramal dan lain sebagainya, maka itu sudah membatalkan amaliyah-amaliyah kita yang telah kita kerjakan. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adapun ketika mereka bertaubat dari itu semua, maka amaliyah-amaliyah yang lalu kembali lagi, ya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah besar kasih sayang Allah kepada kita. Maka dikatakan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Mungkin kita kemudian jatuh ke dalam kesyirikan, batallah kemudian amaliyah-amaliyah kita kerjakan sebelumnya, tapi kemudian kita sadar mendapatkan hidayah dari Allah lagi, kita mentaubatinya, maka apa yang semua kita lakukan, amaliyah kebaikan yang kita lakukan sebelumnya, itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua dosa itu diampuni oleh Allah tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Syaratnya apa? Syaratnya dia menyesali dosa tersebut, bukan bangga, ya. Allah mengampuni semua dosa, tapi ada dosa yang tidak Allah ampuni, yaitu dosa yang ketika kita lakukan kita bangga dengan dosa tersebut. Contohnya apa? Biasanya laki-laki ini, wah tadi malam aku habis, malam minggu kan tadi malam, dia ngapel, wah dia cerita ke teman-temannya, aku habis begini, habis begitu dengan pacarku. Maka ini dosanya nggak diampuni, karena dia bangga. Kenapa? Dia membuka apa yang Allah tutup. Ya, dia membuka apa yang Allah tutup. Sebenarnya Allah masih menutup itu dosa dia dari pandangan manusia, yang mana Allah menanti taubat dia, tapi kemudian dia ceritakan ke orang-orang. Maka ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangga dengan dosa tersebut. Masya Allah, ya. Maka itu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, teruslah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya kita di majelis ini insyaallah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ikhlas kita menghadiri kajian ini, bukan sekadar, ya, kewajiban sebagai seorang pengurus kah, kewajiban sebagai tim kah, dan lain sebagainya, jangan. Atau agar dilihat ustadz kah, jangan. Atau karena ada faktor X kah di situ, jangan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki pembahasan kita yang selanjutnya, yakni kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ya. Sebuah kitab yang berisi tentang tanda-tanda pengagungan terhadap ilmu, tanda-tanda seseorang mengagungkan ilmu. Ilmu yang di sini di dalam kitab ini yang dimaksud adalah ilmu agama, tanpa kemudian mengenyampingkan pentingnya ilmu-ilmu dunia, ya, seperti ilmu matematika kah, ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya, tanpa mengenyampingkan itu. Ya, itu semua ilmu. Seorang muslim tidak boleh mendikotomi ilmu, mau ilmu dunia kayak ilmu agama, selagi itu mendatangkan manfaat, maka kita harus memuliakan ilmu tersebut. Kita tidak boleh merendahkan ilmu tersebut sekalipun kita tidak menguasainya. Ya, apalagi kalau tidak menguasai, jangan sama sekali menghinakan. Untuk apa ngambil jurusan fisika? Untuk apa mengambil jurusan kimia? Gitu. Allah yang sudah menentukan manusia-manusia yang menguasai bidang-bidang tertentu. Nah, jangan sampai kita sudahlah tidak menguasai ilmu dunia, tidak pula menguasai ilmu agama. Waliyahzubillah. Nah, kita masuk kepada pembahasan keempat. Jadi dalam Khulasah Ta'zimil Ilmi ini terdapat 20 poin, 20 simpul orang-orang yang mengagungkan ilmu. Seseorang disebut mengagungkan ilmu. Ada 20 dan kita sudah masuk ke poin keempat, ya. Kita sudah masuk kepada poin keempat, di mana poin pertama apa? Membersihkan wadah hati. Wadah ilmu. Apa wadah ilmu? Hati. Dibersihkan dari dua najis besar. Dua najis besar. Yang pertama najis syubhat, ya.
Najis syubhat ini najis kerancu-rancuan, ya. Kerancuan, ya, mendatangkan kebingungan, ya. Namun kita sebagai thalabul ilmi, ketika kita merasa bingung, ketika kita merasa rancu, maka wajib bagi kita untuk apa? Bertanya, ya. Kita harus bertanya. Yas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kita tidak tahu. Yang kedua, ikhlasun niyah. Najis yang kedua adalah najis syahwat. Najis syahwat ini najis, ya, semua kita memiliki syahwat. Tapi syahwat ini semuanya, ya, ada orang yang syahwat dalam biologis, ya. Ada yang syahwat dalam ibadah, ada syahwat dalam ibadah. Ibadah dengan hawa nafsu. Contohnya apa? Maunya puasa terus, maunya sholat terus, sampai-sampai hak-hak lain tergadaikan. Misalnya, ya seperti sebuah perusahaan lah yang mengadukan kepada ana mengenai salah satu karyawannya ketika sedang crowdednya di kantor tersebut, di tempat kerjanya tersebut, dia pergi ngerjain sholat duha. Bukan main, 12 rakaat karena berharap dibangunkan istana di surga, ya. 12 rakaat, ya. Itu alasan dia. Kemudian setelah itu dia kejar dengan 2 lembar Al-Quran. Karena apa? Dia ikut one day one juz, ikut satu hari satu juz. Dia baca dulu. Sementara di tempat kerjanya itu sedang lagi sibuk-sibuknya. Dia malah pergi sholat. Nah, ini contoh orang yang beribadah dengan syahwatnya. Beribadah dengan syahwatnya. Ini adalah ciri-ciri orang yang tertipu. Ya, tertipu. Maka kalau antum suatu saat misalnya kita mengkaji kitab Talbis Iblis, tipuan iblis itu masuk ke dalam segala lini manusia. Dia masuk melalui pintu ahli ibadah, dia masuk ke dalam pintu orang-orang yang tawadhu, dia masuk ke dalam pintu ahlu maksiat, gitu kan, dan lain sebagainya yang tidak bisa dijabarkan sekarang. Itu syahwat. Dalam ibadah pun ada syahwat. Sementara seseorang ketika sudah sampai ke tempat kerjanya, maka menjadi wajib hukumnya dia menjalankan amanah di tempat pekerjaannya. Adapun sholat duha, tilawah Quran, ya kalau sudah lowong, baru kita kerjakan. Karena ketika di tempat kerja kita terikat dengan amanah, yang dimana secara hukum memenuhi amanah adalah perkara yang wajib, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ketika kita sudah nengok lengang, udah nggak sibuk lagi, baru kita komunikasi dengan teman. Duha yuk, siapa yang duluan nih? Kayak gitu bahasanya, bukan aku mau duha dulu ya. Nah, jangan. Karena apa? Kawan-kawan kita mungkin ada yang mau duha, cuman dia masih menahan lisannya karena khawatir mungkin tiba-tiba ada pekerjaan lagi, ya. Maka kemudian caranya kita ajak teman-teman ngomong, komunikasi. Kayaknya lowong nih, sholat duha yuk. Siapa yang duluan? Begitu. Mungkin, oh iya, aku duluan lah, kamu duluan lah, nanti gantian. Nah, yuk kita gantian. Seperti itu. Ketika kita ingin beribadah pada saat jam kerja, ya, pada saat jam kerja. Ada yang seperti itu. Ini orang-orang yang ketika mengabaikan pekerjaannya, amanahnya di kantornya demi untuk ibadah sunnah tadi, maka dia adalah orang-orang yang tertipu. Dia adalah orang tertipu dengan syahwatnya, ya. Itu iblis masuk ke dalam pintu ahli ibadah, ya, Masya Allah. Jadi maka kita perlu belajar agar tahu kita ini sedang tertipu atau tidak dengan amaliyah kita ini. Kalau ada yang kita abaikan, jelas kita puasa setiap hari, dan ini diriwayatkan, ada hadisnya bagaimana seorang istri mengadukan suaminya yang gawenya puasa terus setiap hari, gawenya sholat malam terus setiap hari, tidak ada henti-hentinya. Maka apa kata Rasulullah? Matamu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak, ya. Dan agama ini tidak memberatkan sama sekali. Kalau kita tidak sanggup tarawih, qiyamul lail 11 rakaat, 3 rakaat cukup, 2 tahajud, 1 witir, labas, ya, tidak masalah.
ya, tidak masalah. Ya, walaupun bagusnya 11, tapi nggak berdosa. Ya, kalau kita cuma dapatnya 3, qadarullah terbangun jam 4, sikat gigi dan lain sebagainya, akhirnya dapatlah 3. Yang penting dapat daripada tidak sama sekali. Ya, ini syahwat. Belum lagi syahwat yang lain. Ya, syahwat biologis tentu ya. Waliya'udzubillah, tidak mungkin seorang penuntut ilmu melakukan zina. Tapi bukan tidak mungkin juga, ada kemungkinan. Ya. Kenapa bisa terjadi? Ya mungkin karena jauh dari Allah, jauh dari teman-teman yang saling mengingatkan dalam ketaatan. Semoga kita semua terlindungi dari dosa besar yang bernama dosa zina. Mungkin syirik perlahan demi perlahan kita sudah tidak lagi baca buku ramalan, kita tidak baca lagi buku zodiak, buku feng shui ya, feng shui dan pokoknya yang lain sejenisnya lah. Mungkin kita enggak lagi ya. Ujian para penuntut ilmu, ujian para ahli ibadah tuh lain lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ada yang paling aku takutkan menimpa kalian, itu di hadapan para sahabat, sebuah dosa yang masuk kategori syirik. Apa itu ya Rasulullah? Arya. Nah, dosa penuntut ilmu itu apa? Arya. Kita enggak syirik besar, kita mentauhidkan Allah semua insyaallah, tapi dosa besar juga ini arya. Dan Rasulullah ngomong depan para sahabat kan mustahil melakukan perbuatan syirik, mustahil, tapi ada dosa riya ini yang mengancam kita semua. Nah, itulah makanya poin kedua tuh ikhlasun niyah. Tanda penuntut ilmu mengagungkan ilmu, dia ikhlasun niyah. Dia senantiasa membersihkan hatinya. Niat dia menuntut ilmu hanya untuk apa? Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Niat yang kedua naik sedikit. Untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Ya, anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga ilmu dari kepunahan. Dan ini Allah milih. Ya. Kemudian niat kita menuntut ilmu untuk apa? Agar kita beramal berdasarkan ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena akan berbeda kualitas ibadah seseorang, ibadah yang dilandasi ilmu dengan ibadah yang karena ikut-ikutan. Yang ketiga, ya, maksud yang ketiga adalah senantiasa kita yang ketiga senantiasa kita menghimpun atau menjaga semangat, ya. Menghimpun semangat, menjaga semangat untuk menuntut ilmu, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ya, ilmu ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Jangan ngerasa aku bisa kok manage waktu dengan baik, ya. Aku bisa kok begini dan lain sebagainya. Ya, jangan, tetap minta tolong kepada Allah agar semangat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita istiqomah. Istiqomah itu minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hidayah, minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat pun, agar mau taubat minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Ya Allah, rizkikan kepadaku taubat sebelum kematianku, ya. Jadi semangat itu harus dikumpulkan, ya. Jangan sampai kemudian kita lemah, wala ta'jiz, dan janganlah lemah. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, taib. Kita masuk ke pembahasan yang keempat.
Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yakni al-maqidur rabi', ya. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Naam. Sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Memusatkan semangat, ya, di dalam menuntut ilmu kepada, ya, mempelajari atau mengilmui Al-Qur'an dan sunnah, ya. Sunnah di sini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi. Jadi sunnah di sini bukan sunnah definisi fikih, di mana apabila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu Quran definisi ahli fikih. Tapi kalau Quran sunnah definisi ahli hikmah, ahli ibadah, ya, orang-orang yang ikhlas, sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi, ya. Yang tidak dikerjakan tidak apa-apa itu definisi fikih, ya. Taib. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menguasai atau mengilmui Al-Qur'an dan sunnah itu penting sekali. Karena dua pokok inilah, dua sumber inilah yang harus menjadi pegangan kita kaum muslimin, ya, yang merasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila kita berpegang kepada keduanya maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya, ya. Kita tidak menguasai, kawan-kawan, misalnya tidak menguasai ilmu bahasa. Misal kita nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa ilmu kedokteran, nggak bisa biologi atau pengetahuan umum lainnya, itu pada dasarnya tidak berdosa, ya, tidak berdosa, ya. Kita nggak paham apa itu sinus, kosinus, tangen, nggak berdosa, karena Allah sudah menentukan ada orang yang bisa paham dengan ilmu tersebut. Artinya apa? Statusnya fardu kifayah. Kita contoh dalam ilmu agama, membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Tapi menguasai teori tajwid itu fardu kifayah. Ada yang sudah menguasainya, bas, cukup. Kita tinggal belajar kepadanya, ya. Maka perlu kita talaki. Ketika membaca Quran itu talaki. Guru membacakan, kita mengikuti. Guru membacakan, kita menyimak. Kemudian kita baca, guru menyimak. Guru benar-benar jaga. Maka guru ngaji yang benar itu bukan malah mempercepat khatam muridnya, tidak. Tapi guru yang benar itu, guru Al-Quran yang benar itu, bagaimana satu ayat tersebut muridnya udah benar bacaannya. Gak usah kejar khatam. Adapun khatam biarin dia di rumah. Tapi kalau sudah ngaji depan guru, jangan ngejar khatam, tapi ngejar menguasai ilmu tersebut, terutama cara bacanya. Adapun kalau mau khatam, kejar sendiri di rumah, ya. Yang masih terbata-bata kejar. Lama ngaji sama Ustaz Abdul Malik itu, salah baik gitu. Itu murid-murid ngaji. Tapi kalau murid-murid ngaji yang benar-benar paham, ya, mengenal karakteristik apa yang ingin anak tuju dari mereka malah menikmati itu semua, ya. Terutama khusus santriwati itu yang semangat, santri-santriwati anak. Cuman yang terbatas, mereka udah makin gadis, ya, yang anak harus menjaga jarak dari mereka semua, ya. Laki-laki yang malah lemah, ya, nggak mau disalahin, maunya benar terus gitu, ya. Padahal yang selalu benar itu kan perempuan. Ya, baik. Nah, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu agama, kita menguasai teori tajwid itu fardu kifayah. Guru kita yang akan mengajarkan kita. Nah, ini idgham itu seperti ini, bila gunnah seperti ini, ya, bi gunnah seperti ini, ya. Idgham mimi adalah, alif lam syamsiah adalah, ya. Idgham mutaqaribain adalah. Tidak perlu. Tidak akan ada guru ngaji, ya, misalnya antum tidak harus menguasai misalnya idgham mutamasilain, misalnya ittahada makhraja wasifah,
Al-harfan alladzani tahada makhraja wa sifah. Bertemunya dua huruf ya yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Enggak perlu. Ya. Apa itu idgham mutajanisain? Ya. Al-harfan alladzani tahada makhraja wa ikhtalafa sifah. Bertemunya dua huruf yang sama tempat makhrajnya, berbeda sifat. Enggak perlu. Enggak perlu. Itu cukup guru kita saja. Tapi guru kita harus ngajar. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Tapi kawan-kawan, ketika memahami, mengilmui Al-Qur'an dan Sunnah itu, ya, itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Atau ringkasnya adalah ilmu agama ini. Dua sumbernya harus kita pahami. Agar apa? Agar semua yang kita pelajari ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang semuanya ini sudah dilengkapi, apa nih yang ada di muka bumi ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, Anda pernah dijauhi teman ketika keluar dari pondok itu memang kehilangan teman. Karena apa? Kami dulu di pondok suruh menghafal 110 hadis, ya, 101 hadis harian. Maksudnya 101 hadis yang itu ada di sekitar kita, ya, ada di sekitar kita, yang mana akhirnya kemudian sudah hadis lagi, kalau ada Malik sudah hadis lagi, aduh, ya, lihat teman-teman berbisik, jangan berbisik-bisik di depan aku, berdosa tuh, ya kan? Ada larangan hadis, ada hadis larangan berbisik ketika ada 3 orang kemudian 2 diantaranya berbisik, yang satunya nggak diajak, maka ini nggak boleh dalam agama. Ya, kalau memang penting nanti sajalah kalau yang butuh 4 mata. Jangan akhirnya membuat teman penasaran. Situ ada Abbas akhirnya baper ngomongin aku ya, padahal ya, itu jadi nggak boleh. Itu baru cuman bisik-bisik, ya, cuman sekadar bisik. Mukul, ada nggak teman yang hobinya mukul? Soal ngomong dikit ngebuk dia, ada nggak? Ada kan? Nggak boleh, haram, ya, haram itu, ya, karena menyakiti teman. Kalau dia nggak ridho, habis amalan kita. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza, mencela si ini dan memukul si ini, ya, main gebuk, suka apa ini namanya, kalau zaman dulu tuh suka ngenuka bengak kau nih, ada nggak sih? Woi kau pala nih fitrah gitu. Iya kan? Iya dah. Bengak kau nih. Style gitu. Gitu. Nggak boleh, ya kan? Sering kan? Ada nggak yang kayak gitu zaman ada? Woi kau nih pala nih fitra, bapak aku fitrahin tiap tahun katanya kan? Nah itu nggak boleh. Ada dalil larangannya, ya. Sebegitu ketatnya Islam ini menjaga kita punya aturan. Sampai motong kuku pun harus ngelihat mulai dari mana, startnya dari mana, ya, masya Allah. Taib. Jadi kita harus memusatkan semangat. Jadi ilmu-ilmu lain, ya, ilmu-ilmu lain itu semuanya hukumnya fardu kifayah. Kalau kita memang nggak bidangnya kita di situ, ya sudah, nggak masalah. Nggak mungkin semua jadi dokter, bahkan nggak mungkin semua menjadi ulama. Tapi semuanya harus menjadi muslim yang taat, muslim yang bersih akidahnya. Maka yang harus perlu kita lakukan adalah kemudian, ya, mengumpulkan semangat, ya, karena puncak ilmu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian pelajari akidah. Kalau kita sudah mempelajari akidah kawan-kawan, belajar tauhid, ya, belajar tauhid dengan baik dan benar, maka insya Allah
segala isme-isme yang ada di luar sana, seperti apa? Sekulerisme, liberalisme, pluralisme, itu secara otomatis akan tertolak dengan sendirinya dengan hati kita. Ya, tertolak dengan sendirinya. Di mana akhirnya kita merasa, wah ini nggak benar ini, nggak benar. Tapi kalau kita masih menganggap, wah ini benar, itu jelas berarti akidah kita masih bermasalah. Contoh sebuah ungkapan, misalnya seseorang berkata, ya, ana harus angkat lagi ini, ya, kita ini, ya, memiliki sembahan yang sama dengan nama yang berbeda. Ya, ini adalah qaul kufur, perkataan yang kufur. Ya, perkataan apa? Yang kufur ketika mengatakan kita memiliki sembahan yang sama dengan nama yang berbeda. Coba, apa yang antum dengar? Benar nggak ucapan tersebut? Benar tidak ucapan tersebut? Apakah sembahan kita dengan orang agama di luar Islam sama? Tidak. Kenapa? Kita sudah baca loh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Yang dimaksud di sini siapa? Allah, sembahannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia, Rabbnya manusia. Siapa yang dimaksud di sini? Allah. Tapi yang lain, apakah Allah? Tidak. Mereka menyembah kepada yang lain. Contohnya apa? Bukti bahwa mereka adalah memiliki sembahan yang berbeda dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilm. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kamu, ya, mencela orang-orang yang berdoa atau orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Fayasubbullah adwam bighairi ilm. Karena apa? Nanti mereka juga akan menghina Allah dengan penuh permusuhan dan tidak dilandasi ilmu. Lihat, jangan kamu hina sembah-sembahan yang disembah oleh orang-orang selain Allah. Artinya apa? Kita dan mereka memiliki sembahan yang berbeda. Dan tidak ada anak pernah temukan ucapan-ucapan tokoh agama lain yang mengatakan semua agama itu sama. Enggak ada. Tidak ada. Tuhan kita sama, itu enggak ada. Ya, antum lihat. Tidak ada. Cuman siapa? Cuman orang Islam yang katanya Islam yang melakukannya rata-rata. Agar apa? Agar disebut orang-orang yang toleran. Makanya punya teman Kristen, dia paling gak suka ketika membaca tulisan Ade Armando, Abu Janda, termasuk Gus Miftah. Ya. Dia gak senang. Dia justru lebih senang siapa? Agim. Enak gitu, tegas gitu. Beragama tuh harus tegas. Ya, Agim dan ustadz-ustadz yang lain. Beragama itu harus tegas. Soal akidah tegas kita. Ini agamaku. Tapi dalam hal muamalah kita harus baik, bukan lembek. Harus ma'ruf, harus baik. Dia baik, kita baik. Ya, dia minta tolong, kita tolong. Gak boleh mentang-mentang kafir gak kita tolong. Ada orang kafir ketabrak mobil, apakah serempet jatuh masuk got, kita lihat ada kalung salib, wah ada jadi nolong kafir. Gak boleh. Harus kita tolong. Itulah muslim, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan kemudian ketika mereka hari Natal, hari ibadah mereka, kita datang ngantar tumpeng ke gerejanya, kita ikut
Tala'al badru alaina. Salatullah salamullah. Tidak perlu. Bukan itu rahmatan lil alamin. Nah, itu sudah mendistorsi, udah menggeser makna rahmatan lil alamin. Ya. Ini videonya dipotong, Ustadz radikal katanya. Datukmu radikal. Ya, ini agamaku. Nah, radikal maknanya apa? Mengakar. Radik, tahu kopi radik kan? Iklan. Ya. Mengakar. Kita beragama memang harus mengakar. Yang enggak boleh itu ekstrim. Itu yang enggak boleh. Ekstrim kiri, ekstrim kanan sama-sama rusak. Ekstrim kiri siapa? Orang-orang liberal. Ekstrim kanan siapa? Tuh yang mudah mengkafirkan orang muslim. Seperti siapa? Seperti fanboynya ISIS. Nah, itu ekstrim kanan itu. Nah, ini dua-duanya sama-sama ekstrim. Kita radikal nggak masalah, kita mengakar gitu. Beragamanya benar gitu. Ya. Cuman sekarang coba lihat. Antum lihat nggak sekarang spanduk di kota Jambi ini warna putih? Waspada radikalisme. Udah merasuki instansi pemerintah, aparat keamanan dan lain sebagainya. Antum cari, ada nggak identitas yang masang spanduk itu? Ada nggak? Nggak ada, banci. Coba, kalau KNPI bikin ada jelas KNPI, kami, HMI, jelas. Ya, apalagi misalnya, pokoknya organisasi yang jelas gitu ya. Ada, gentle. Ini nggak gentle. Ada ngeliat sudah nggak? Sekota Jambi sudah ada tuh. Banci itu. Ya, banci kalian. Nah, ya, tunjukkan identitas kalian. Siapa yang kalian maksud radikal itu? Kalau kalian nonton video ini, banci. Ya, mereka sedang menakut-nakuti, menebar ketakutan di tengah umat Islam, sehingga yang minoritas menjadi insecure, menjadi ketakutan sendiri, menjadi merasa nggak aman. Yang mayoritas malah nggak pede akhirnya dengan agamanya. Ya, nah, biasanya nggak pede dengan agamanya karena apa? Ini nggak belajar agama. Kita harus pede dengan agama kita. Agama kita tidak ngerusak. Yang ngerusak itu siapa? Tuh ekstrem kiri, orang-orang liberal CS, yang imanuhum fi amplopihim, yang iman mereka ada pada amplop-amplop yang mereka terima. Ya. Dan ekstrem kanan, ISIS, yang mudah mengkafirkan, atau kaum musta'jilun yang tergesa-gesa. Ya, bid'ah dibilangnya bid'ah. Ya. Yang ulama di situ berlapang dada, dia bersempit dada. Ya, yang di sana ada ruang dialog seakan-akan mutlakon, enggak ada dialog. Inilah yang benar. Ini orang-orang ekstrem kanan. Kalau dikatakan ini benih terorisme, benar. Tembak jidatnya itu. Ya, Anda setuju kalau polisi nembak jidat orang-orang ISIS itu? Kayak yang MIT Mujahid Indonesia Timur tuh, tembak jidatnya, Anda setuju? Ya. Kok jadi ekstrim mana jadinya? Ya karena tadi kecintaan untuk agar NKRI ini damai gitu dah. Ya. Agar NKRI kita terjaga aman dan tentram. NKRI itu harga hidup, bukan harga mati. Kan bangkai kan enggak mahal. Murah bangkai kan? Ya. Harganya naik turun. Nila tuh kadang 28, kadang ya 25 gitu ya. Lele itu kadang patin tuh kadang 22, kadang 18 gitu. Ya. Tahu Ustaz, tahu lah Anda belanja. Ya. Namanya harga mati, ya kan? Coba ikan cupang mati, ikan cupang hidup. Mana yang mahal? Coba. Ada enggak sih nama lain selain ikan cupang? Ikan tempalo kalau salah dulu nyebutnya itu. Ya, ikan tempalo itu. Coba beli yang mati, berapa harganya? Ya kati. Coba tempalo yang hidup. Ya, mahal. Jadi NKRI harga hidup.
yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, kita bangun harmoni di dalamnya. Taib. Sekali lagi, ya, kita harus pede dengan agama kita. Ya, spanduk-spanduk putih yang bertebaran di kota Jambi ini fix yang membuat adalah rombongan-rombongan banci. Mereka tidak mau menunjukkan identitas mereka. Siapa mereka? Dan lagi pula mereka masang tidak ada izin dari Dispenda. Korup itu namanya. Yang namanya masang spanduk-spanduk di kota ini kan, apa ada titik-titik protokol itu kan harus ada izin Dispenda bukan? Dispenda. Mereka nggak ada. Ya, artinya apa? Pemberontak mereka itu. Ya, tidak taat pada pemerintah. Lobangin jidat mereka, Pak Polisi, bukan kita ya, Pak Polisi. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus semangat, ya, sarful himmah fihi ala ilmil Qur'ani was sunnah. Menghimpun semangat di dalam menuntut ilmu kepada mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Baik, ana membacakan apa yang dikatakan oleh masyayikh atau apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Inna kulla ilmin nafi' maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, maradduhu ila kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, kembali kepada kalamillah. Kalamillah artinya kalam Allah, Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Ya, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk ini adalah orang-orang sekte Jahmiyah. Ya, sekte Mu'tazilah. Mungkin di antara antum ada yang mengatakan kemudian, tapi Ustaz, katanya Al-Quran akan mendatangi pembacanya, mendatangi sahabatnya nanti di hari kiamat. Artinya berarti dia makhluk? Tidak. Yang mendatangi kita itu adalah pahala-pahala bacaan Al-Quran kita. Itu yang mendatangi kita, bukan Al-Qurannya. Paham? Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat, ya, agar antum tidak tersambar syubhat. Jadi yang mendatangi kita nanti di hari kiamat itu adalah pahala-pahala Al-Quran kita, ya. Wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sunnah ini adalah apa yang dilakukan Nabi, ya, tariqatun Nabi, jalannya Nabi dalam beragama. Bagaimana Nabi berakidah, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi bermuamalah. Jadi muamalah itu apa? Sos-bud-pol, ekonomi, sosial, budaya, politik. Bagaimana Nabi melakukan itu semua? Bagaimana Nabi berekonomi? Bagaimana Nabi bersosialisasi dengan umatnya, dengan masyarakatnya di tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi kemudian membangun budaya-budaya yang tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, haji itu adalah budaya dari Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika bahkan di zaman jahiliyah haji tetap ada. Cuman saat itu ketika tawaf mereka bertelanjang. Ya. Maka kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, syariat haji tetap dijaga. Tapi budayanya diganti. Kita menggunakan ihram, tetap menutup aurat. Ya, jadi mana budaya-budaya yang tidak keluar dari syariat, tidak menyebabkan batalnya keislaman kita, maka harus kita jaga. Maka harus kita jaga budaya-budaya yang tidak melanggar syariat. Harus kita jaga. Ya. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpolitik.
berdiplomasi. Kita lihat ya perjanjian Hudaybiyah, kemudian Piagam Madinah. Bagaimana dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dalam dua kesepakatan tersebut, ya Nabi Muhammad SAW bersifat adil. Makanya Yahudi dan Nasrani di Madinah aman, tidak tertindas. Tambah lagi turun ketika mereka akhirnya kemudian mau coba-coba membangun sinkretisme. Sinkretisme itu seperti apa? Sinkretisme itu memadukan semua agama. Jadi datang pemuka agama, orang-orang kafir pada masa itu datang kepada Nabi Muhammad SAW membuat penawaran, ya, hari Ahad, hari Jumat, Yahudi dan Nasrani beribadah bersama umat Islam. Hari Sabtu, Nasrani dan Muslim beribadah bersama orang Yahudi, hari Sabat. Hari Ahadnya umat Islam dan umat Yahudi beribadah ke gereja. Maka turunlah ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan antum tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ditegasin tuh, ya. Dan terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Termasuk dalam penerapan hukuman. Ketika ada orang Yahudi berzina, tidak dihukum dengan syariat Islam, tapi dihukum dengan syariat apa? Agama Yahudi. Ya. Dalam syariat agama Yahudi apa? Bunuh juga, rajam juga. Karena zina itu eksesnya luar biasa parah, kawan-kawan. Ya. Jangan sekali-kali jatuh ke dalam dosa yang satu ini. Ya. Mengerikan. Eksesnya luar biasa. Kalau jadi barang hasil zina itu kasihan dia, anak. Akhirnya jadi anak. Bingung ke depannya bagaimana tuh bingung. Antum dilema sendiri nantinya. Enaknya sebentar. Ya, enaknya sebentar. Tapi ekses dari itu panjang, bukan main. Bisa terganggu psikologi antum. Bisa merusak ya tatanan sosial antum di masyarakat. Kalau ketahuan. Bayangin seorang perempuan anak hasil zina mau akad nikah. Dia harus bernasabkan ke mamanya, enggak boleh ke bapaknya. Malu enggak? Akhirnya bilang, "Maaf ya, Nak. Kamu dulu itu." Kasihan enggak? Ketika anak kita tahu ternyata dia adalah anak dari hasil zina. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Teruslah berdoa kepada Allah, dijauhkan dari zina. Dan salah satu pintu zina itu adalah pacaran. Ya, pacaran. Anda sudah pernah menyampaikan kisah ini, ya, terutama di kelas pranikah. Ada seorang ikhwan akhwat yang dia akan menikah, mereka itu seminggu lagi sama-sama ngaji seminggu lagi. Tapi karena sudah sudah gatal gitu, pengen dah berdua aja gitu, pergi ngecek rumah yang mereka beli, ya kan, rumah yang sudah diambil gitu kan. Akhirnya apa? Mereka berzina di rumah tersebut. Pas balik, habis melihat rumah, mereka mati di jalan, kecelakaan. Kisah nyata. Habis zina. Ya, karena salah satunya hidup kemudian ngakui gitu kan. Ya. Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya.
Jangan. Ya, salah satu pintu zina itu adalah pacaran. Ya. Kalau enggak zina farji, minimal zina hati. Ya. Zina hati dan zina fikiran. Taib. Jadi setiap ilmu yang bermanfaat dikembalikan kepada kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyal ulum imamun khadimun. Ya. Wa baqiyal ulum imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bil khidmah. Sementara ilmu yang lain seputar ilmu agama apa? Ilmu nahwu sharaf, ya, ilmu usul fiqh, ilmu balaghah, ilmu mantek, ya. Itu hanya khadimun, hanya pembantu. Membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga ketika kita belajar Al-Qur'an dan belajar nahwu sharaf, akhirnya kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang semuanya ditulis dalam bentuk bahasa Arab, nuskah-nuskah mereka. Sudah bahasa Arab tanpa harokat. Ya. Nulis segini ulama itu tanpa harokat. Lalu bagaimana agar kita bisa mengetahui cara bacanya? Itu tadi, akhirnya kita belajar nahwu sharaf. Artinya luas ilmu yang kita harus kita pelajari. Tapi kalau kemudian belum mampu, sudah ada yang mewakili. Ya, guru-guru kita, para orang-orang yang ahli dalam nahwu sharaf, kita belajar pada mereka. Walaupun tidak seahli mereka. Ya. Maka ambillah fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka ambillah dari ilmu-ilmu tersebut, ya, sekadarnya saja. Karena sebagai apa? Khadimun, sebagai pembantu. Terutama apalagi antum yang sudah sibuk, ya. Yang waktu memang sudah tidak banyak lagi, ya. Yang kajian cuma bisanya ada hari Ahad, ya. Ya enggak masalah. Zaman sudah canggih kok. Bisa cari YouTube, beli kitabnya. Ya. Mukhtarat, ya, Syarah Al-Jurumiyah, ada itu 1 jam, beli kitabnya, tonton, baca. Ya, baca. Insyaallah bisa seperti itu. Makin canggih, maka para ulama katakan bahwa di zaman ini, di zaman keterbukaan ini, kemajuan teknologi ini, tidak ada lagi uzur bil jahl. Tidak ada lagi keringanan untuk orang-orang yang alasan enggak tahu. Uzur bil jahl saat ini berlaku hanya untuk orang-orang yang tidak tersentuh, ya, teknologi, seperti pedalaman Papua, pedalaman Amazon, pedalaman Jambi, kalau masih ada yang dalam-dalam lagi, ya. Atau daerah-daerah yang tidak masuk para dai di dalamnya, maka berlaku uzur bil jahl untuk mereka. Tapi antum yang berada di kota Jambi, antum yang matanya melihat flyer-flyer kajian, ya, maka orang-orang seperti kita ini tidak lagi mendapat uzur bil jahl, akan tetapi kita masuk kategori orang-orang yang mu'rid, orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang berpaling dari agama Allah, ya, orang-orang yang berpaling dari agama Allah, ya, mengerikan, ya, mengerikan. Buka antum yang punya Quran sekarang, yang pegang HP, buka sekarang surah Toha ayat 124 sampai 127. Surah Toha 124 sampai 127. Jadi sekalian, Anda bukan tukang obat di sini. Dapat.
124. Sudah? Waman a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya bagi dia ya akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, dan kami akan membangkitkan mereka pada hari kiamat ya a'ma, dalam keadaan buta. Man a'rada an dzikri, anak katakan tadi, flyer-flyer kajian-kajian agama itu pada dasar adalah pengingat dari Allah Jalla Jalaluhu. Untuk siapa? Untuk kita. Kita lihat kajian-kajian, tapi kemudian apa? Nantilah, males, banyak kerjaan. Alasan-alasan yang kita buat-buat. Allah tahu itu. Allah tahu isi hati kita. Ya, kenapa? Karena Allah melihat apa yang ada di dalam qulubina, apa yang ada dalam hati kita. Ya, dalam keadaan buta. Kemudian qala rabbi lam hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sesungguhnya aku ketika hidup dulu itu dalam keadaan melihat. Bisa melihat. Ya. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah kemudian, Allah Akbar, demikianlah dahulu ya, atatska ayatuna, telah datang kepada kau ayat-ayat kami, pengingat-pengingat dari kami, tanda-tanda dari kami, fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, akan tetapi engkau melupakannya atau engkau mengabaikannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka seperti itulah hari ini aku lupakan, engkau dilupakan. Artinya apa? Kita buta dalam keadaan buta. Kita sehat penglihatan mata kita saat ini. Kita lihat info-info kajian, kita tidak menghadirkan diri dengan berbagai macam alibi, alasan. Lalu kita berharap surga. Padahal untuk menuju surga kita melewati jembatan As-Sirat dalam keadaan gelap, dan penerangnya hanya datang dari cahaya ilmu yang kita amalkan. Al-ilmu nurun, itu kan ungkapan ilmu adalah cahaya. Jelas cahaya bagi hamba-hamba Allah yang kelak akan melewati jembatan As-Sirat. Nanti cahaya yang ada sebesar bukit, ada yang sebesar pohon kurma, dan ada yang sebesar jempol kaki, itu pun redup. Jempol kaki itu pun redup, dia merangkak. Itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Lalu apa kabar yang enggan menuntut ilmu? Sementara peringatan menuntut flyer kajian itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk kita. Tapi tidak kita sambut panggilan tersebut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa? Jangan sampai Allah menggunci hati kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama ini akhirnya menjadi suatu kewajiban bagi kita. Ada yang di situ wajib buat kita, wajib ain, dan ada yang di situ fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang lain seperti yang disebutkan tadi, nahwu, sharf dan lain sebagainya, ya.
balaghah, mantek itu hanya pembantu saja. Ya. Kalau ada waktu luang kita pelajari, tapi ketika ada pelajaran khusus akidah, kitab dibedah di sana, jangan sampai absen. Karena belajar agamanya harus secara tersistematis. Kita di sekolah saja terkurikulum kan. Guru tuh harus bikin RPP, harus bikin silabus, bahkan harus bikin prota, program tahunan. Ya, prota, prosem, ya, RPP, silabus. Prosem itu program untuk 1 semester. Lalu dibikin lagi secara ringkas silabus untuk diberikan kepada murid atau mahasiswa kalau yang di kampus. Ya. Itu ilmu agama ya. Au ajnabiyyun anhuma fala yadurru al-jahlu bihi. Adapun atau ilmu-ilmu ajnabiyyun anhuma, yang asing dari keduanya atau tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ilmu-ilmu yang tidak ada kaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ada enggak? Ada. Seperti tadi bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya. Itu enggak ada kaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, fala yadurru al-jahlu bihi. Tidaklah mendatangkan keburukan atau bukanlah sebuah keburukan ya, al-jahlu bihi, kalau kita bodoh dengan ilmu tersebut, atau kalau kita nggak tahu dengan ilmu tersebut, ya, nggak berdosa. Kita nggak bisa bahasa Perancis nggak berdosa, ya, nggak bisa bahasa Inggris nggak berdosa. Tapi mau mempelajarinya boleh tidak? Boleh. Tapi jangan pula gara-gara antum belajar agama kemudian antum katakan bahasa Inggris itu bahasa kafir, bahasa Perancis itu bahasa kafir, bahasa Mandarin itu bahasa kafir. Ini adalah sesempit-sempitnya manusia. Ada yang seperti ini, ada. Nah, ini orang beragama dengan kejumudan, ya, sempit dalam beragama. Ya, jadi nggak ada bahasa itu, nggak ada yang kafir. Bahasa itu produk budaya, ya. Produk budaya. Ada orang kafir di Libanon, di Dubai, di Qatar bisa bahasa Arab. Auto Islam dia. Hah? Auto Islam? Ya tidak. Bahasa itu produk budaya. Ya cukup katakan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jerman dan lain sebagainya itu bahasa duniawi. Bahasa akhirat, bahasa agama adalah bahasa Arab. Enak kayak gitu. Jangan kadang bikin kalimat motivasi, belajar bahasa kafir semangat, belajar bahasa Arab malas. Apa nih dakwah model apa ini? Ya. Tahulah kan ciri khas dakwah kelompok mana yang seperti ini nih. Ya. Paling semangat nih kalau mendiskreditkan, tapi ketika kena counter attack baper, ya. Ya. Ketika kena counter attack baper dia. Tapi ketika ngonter, nyaman sekali. Ini bentuk kekokohan. Ya. Kokoh katanya. Tapi ketika di counter attack kekokohan tadi rubuh, baper langsung. Ya. Baper langsung. Gak usah sebut mereknya. Ya. Itu merek para pendaku, ya. Orang-orang KW kan ngaku kan, orang munafik ngaku muslim, ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, orang-orang munafik ini mengatakan kami beriman. Sama, gampang ngaku aku Pancasila, aku Indonesia, aku Salafi, mudah ngaku-ngaku itu. Tapi sesuai enggak dengan nilai-nilai tadi? Yang ngaku Pancasila sesuai enggak dengan Pancasila kehidupan dalam ketika bernegara? Ngaku NKRI, benar enggak dia menjaga NKRI? Apa gawainya ngadu domba? Ngaku Salafi, sudah sesuai enggak dengan prinsip Salafi? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya sesuai tidak? Kalau sekedar ngaku-ngaku saja, mudah kawan-kawan. Ya, mudah ngaku-ngaku itu mudah. Tapi menjadi itu yang berat. Paham? Sama seperti antum. Ya.
pengennya punya pasangan baik, pengennya orang yang baik. Padahal seharusnya kita dulu yang harus menjadi baik. Maka yang baik itu akan datang ke situ lagi. Ya. Baik. Kemudian dikatakan, dilanjutkan dalam kitab ini, wa ma ahsanu qala Iyadin al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma. Ya. Maka sungguh indah sebuah ucapan ya dari Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya al-Ilma. Ya. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ya. Ilmu itu ada di dalam pondasi. La ya'duhuma. Maaf, di dalam dua pondasi, aslaini, dua usul ya. Aslaini ya. Tidak ada la ya'duhuma. Enggak ada yang lain atau tidak lebih. Tidak lebih. Kemudian illal mudillu 'anit tariqil lahibi. Ya. Kecuali ya bagi orang-orang yang tersesat di dalam kebenaran. Ya. Ilmul kitab wa ilmul athar. Maka ilmu alkitab dan ilmu athar allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ilmul kitab wa ilmul athar. Ilmu kitab dan ilmu athar allati qad usnidat an tabi'in an sahib adalah ilmu yang sungguh telah disanadkan, telah disandarkan dari tabi'in dan dari sahabat. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, kita harus tahu sandarannya siapa. Tabi'in dan ashab. Siapa? Tabi'in dan para sahabat. Sahabat gurunya siapa? Rasulullah. Tabi'in gurunya siapa? Sahabat. Tabi'in gurunya siapa? Tabi'in. Maka ketika melihat penjelasan Al-Qur'an, ingin mengetahui penjelasan tentang Al-Qur'an, maka kita harus tahu ucapan siapa yang dipakai. Jangan kata ucapan Abdul Malik atau ucapan generasi-generasi mutaakhirin. Kita harus mendahulukan ucapan para sahabat dan tabi'in. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata tentang suatu ayat, kata beliau begini. Sementara kata ulama mutaakhirin di zaman ini katanya begini, maka ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala harus kita dahulukan. Ya. Siapa muridnya Imam Ibnu Abbas? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, salah satunya adalah Imam Mujahid. Ketika Imam Mujahid berkata tentang ayat Al-Qur'an begini dan begitu, kemudian ada ustadz mutaakhirin ngomongnya begini, maka kita harus mendulukan ucapan Imam Mujahid. Paham? Ini yang disebut mengambil pemahaman salafus saleh. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan pleng, antum buka Al-Quran langsung, kata Al-Quran begini, ya, akhirnya apa? Tanpa penjelasan ulama. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Maka kita semua salafi. Salafi itu bukan merek kelompok tertentu. Ya, paham? Jangan gara-gara antum gak pede mengaku salafi gara-gara gak berkumpul sama mereka. Jangan. Bukan mereka kok yang memegang stempel salafi. Ya, bukan mereka. Tapi Allah yang mengetahui siapa yang sesuai dengan pemahaman salaf di antara kita. Paham? Ya. Jangan sampai kita hizbi teriak hizbi. Ya. Jangan sampai. Ya. Taib. Imam Mujahid, Ikrimah, kemudian Atha bin Rabah. Ini adalah murid-muridnya ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan apa? Tabi'in dan sahabat. Coba antum buka Al-Baqarah ayat 62. Kalau antum baca itu saja tanpa pemahaman,
ya, tabi'in dan para sahabat, maka ucapan orang-orang liberal itu benar. Semua agama itu sama. Apapun agamanya, kalau dia berbuat baik sesama manusia, maka Allah akan memberikan tempat yang terbaik untuknya. Ucapan siapa itu? Ada di Metro TV. Ya, ada. Seorang kiai ngomong gitu. Kiai. Antum baca kisah Bal'am bin Ba'ura. Itu seorang ulama itu. Dulunya soleh, tapi akhirnya kemudian jadi ahlun nar. Ya, kita jadikan pelajaran. Tapi kalau masih hidup gini, walaupun dia menyimpang, tetap nggak boleh kita sebut dia ahlun nar. Orang kafir saja nggak boleh. Apalagi yang masih liberal gitu ya nggak boleh. Selagi masih hidup ada kemungkinan dia dapat hidayah. Kita hanya membantah apa ya dia menyimpang dari pokok tertentu. Kita hanya membantah penyimpangannya. Tidak memvonis dia ahli neraka. Buka Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah wa amila amalan salihah wa amila salihah. Jadi kejelimet ana. Wa amila salihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, yang apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mereka beramal soleh, maka bagi mereka balasan dari Tuhan mereka, dan tidaklah mereka khawatir dan tidaklah mereka bersedih hati. Coba lempeng aja tanpa penjelasan ulama antum. Apa yang antum simpulkan? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in masuk surga. Dan ini pertanyaan ana waktu kelas 2 aliyah. Baca sampai situ. Masih ingat ana nanya sama Nyai. Karena enggak ketemu kiainya, yang ketemu istrinya. Nyai, ini apa Nyai? Kok orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in kok masuk surga Nyai gitu kan? Tak bersedih hati wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ini kan maksudnya masuk surga Nyai. Bukan gitu cung katanya kan. Ini Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasrani yang memang sesuai dengan ajaran Yahudi dan Nasrani dibawa oleh para nabi mereka. Contoh Waraqah bin Naufal, siapa itu? Sepupu Khadijah atau paman Khadijah? Ya. Rahib Bukhara yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa ke Syams. Jaga keponakanmu. Ya. Mereka itu selamat. Mereka di surga. Seandainya aku masih hidup, maka aku akan mengikuti dia. Lau kana Musa hayyan. Ya. Kalau Musa itu hidup, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi pengikutku. Maka kalau ada orang sekarang mengatakan kiai saya berguru sama Nabi Khidir di zaman ini, kadzab, bohong. Kalau Nabi Khidir masih hidup di zaman ini, ya dia ngikut Nabi Muhammad dong. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Umar radhiyallahu taala an, "Lau kana Musa hayyan," kalau Musa itu hidup, dia akan mengikutiku. Ya. Kasusnya apa? Musa saat itu membawa Umar saat itu membaca suhufnya Nabi Musa, ya. Dilarang sama Rasulullah. Apakah enggak cukup nih? Ya. Al-Quran dan Sunnah. Apa enggak cukup untuk Umar? Enggak cukup. Ya, enggak cukup kebenaran Al-Quran dan Sunnah yang sudah antum dapati saat ini sehingga antum butuh penguatan membaca Aristoteles, membaca konsep ketuhanannya Plato? Enggak cukup. Ya. Kalau sekedar untuk bahan bacaan saja, bahan kuliah, la ba'sa bih.
Tapi kalau antum imani itu, awas jatuh kepada kemurtadan. Ya, hati-hati. Maka kata dosen filsafat Islam saat itu, kalau filsafat umum itu katanya, mereka lagi kalau zaman sekarang mereka lagi ngehalu nyari sosok Tuhan, ya. Tapi kalau filsafat Islam, ya, kita sudah mengetahui nih konsep ketuhanan. Kita sudah tahu nih siapa Tuhan kita. Tapi bagaimana kita mengolah rasionalisasi kita. Itu filsafat Islam. Awas, ini syubhat bagi orang-orang yang kadar oksigennya kurang ke otaknya. Ya, ini syubhat. Nah, itu filsafat Islam, ya. Tapi kalau antum jangan gara-gara ngaji belajar filsafat haram, antum kuliah ada tugas filsafat antum kerjain. Ya wajar antum gagal terus. Haram, Pak, kata ustadz kami. Iya benar haram, benar haram. Tapi bukan untuk niatnya antum bukan untuk meyakini itu, tapi untuk sekedar belajar sebagaimana siapa namanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Zakir Naik. Dia membaca Bhagavad Gita, membaca Tripitaka, membaca Weda, membaca Injil. Dia membaca untuk apa? Studi, bukan untuk mengimani. Terkadang ada kelompok yang agak sengklek itu, ya, kejumudannya dianggap seakan-akan belajar filsafat itu bakal mengimani. Niatkan untuk studi, ya. Studi komparasi. Mungkin mereka nggak tahu karena kau kurang kadar oksigen ke otaknya itu. Hanya bisanya vonis syubhat. Itulah bahasa kosakata yang dihafal. Ya, karena apa? Itu cerminan dari gurunya kok. Ya, makanya kalau antum ingin belajar benar-benar usul syar'i, jangan di Jambi deh. Dan juga jangan dengan anak. Ya, langsung ke ahli-ahlinya. Kalau tidak bisa ke Madinah, ke Jember, langsung ke sana. Ya. Jadi salafi itu potretnya bukan yang macam antum lihat di Jambi ini, bukan. Betaring dengan saudara itu bukan. Ya, bukan seperti itu. Langsung belajar ke guru-guru yang memang teruji secara akademis. Di Jambi nggak ada. Karena mau ngomong. Ya, kalau mau belajar usul, ya usulnya jangan di Jambi. Ya, silakan dipotong video saya terus jadikan snap WA Anda. Jangan kasih kendor. Ya. Abdul Malik itu punya prinsip senggol bacok. Lu senggol gua bacok. Tapi selagi ilmiah harus kita ladeni. Ya, harus kita ladeni. Taib. Kemudian Ubay bin Ka'ab itu juga ulama Al-Quran. Kalau Ubay bin Ka'ab sudah ngomong tentang Al-Quran, kita harus sami'na wa ta'na. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud, murid siapa? Imam Abu Qatadah. Masya Allah, ini adalah ulama-ulama Al-Quran. Ketika mereka sudah berbicara tentang Al-Quran, kita nggak boleh lari dari pendapat mereka. Kita harus utamakan pendapat mereka. Itu adalah jalan keselamatan untuk kita. Apalagi ketika berbicara tentang hadis. Ya. Kalau kita nggak paham, kita tanya kepada guru kita. Taib. Jadi itu hanya dua itu ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, sumber ya, sumber. Adapun dasar hukum yang bisa dijadikan dasar hukum itu ada berapa? Ada 4 tergantung, ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qiyas ini pilihan terakhir ya. Gak boleh kita mendahulukan Qiyas. Sumber hukum itu Al-Quran. Perhatikan, sumber utama Al-Quran dan Sunnah. Adapun sumber hukum, ya, tentang suatu perkara Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. 4 nih. Qiyas itu terakhir. Gak boleh kita mendahulukan qiyas daripada Al-Quran. Apalagi ini gak boleh.
Enggak boleh mendahulukan kias daripada ijma. Ya. Enggak boleh mendahulukan ijtihad daripada ijma. Ijtihad ini pribadi. Ucapan ulama ya, pribadi ya. Itu pada masa Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu puncaknya lahir berbagai macam ijtihad. Ya kan? Karena apa? Pada saat itu para ulama menjauhi pemerintahan. Gara-gara apa? Pemerintahan saat itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, di bagaimana Baitul Mal itu menjadi harta pribadi kerajaan. Walaupun kerajaan itu dengan harta itu ngasih warga, tapi ketika dianggap harta pribadi itu enggak boleh. Maka akhirnya ulama pada saat itu tersebar. Pergi ke daerah-daerah lain cari guru, cari murid, buka halaqah. Maka pada masa Bani Umayyah itu banyak ijtihad daripada ijma. Ya. Enggak sampai ijma. Karena apa? Udah pada pergi semua. Udah pada tersebar, menyebar ke penjuru dunia. Ya. Kemudian kawan-kawan dirahmati Allah, dilanjutkan oleh Syekh di sini. Wa qad kana hadza huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Maka inilah dulu sumber ilmu generasi salaf, semoga Allah merahmati mereka. Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian ya banyak sekali ya ucapan-ucapan, kalam-kalam ba'dahum setelah mereka fima la yanfa', yang tidak ada manfaat di dalamnya. Ya. Sementara fal ilmu fis salaf, sementara ilmu di zaman salaf aktsaru, lebih banyak, wal kalamu fi man ba'dahum aktsar, namun kalam-kalam setelah generasi mereka lebih banyak. Ya. Contoh kawan-kawan, enggak ada fokus kita ya. Ini ada tafsir ihdinas siratal mustaqim. Para salaf kita menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu satu, ya al-Islam, Al-Quran, ya al-Islam dan Al-Quran, itu saja. Tapi lihat dalam tafsir yang lain panjang banget. Ya, Imam At-Tabari panjang banget, cuman menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, banyak kalamnya. Sementara ihdinas siratal mustaqim maksudnya Islam, ya, amal soleh, ketaatan, ya, terus berada istiqomah di atas ketaatan, al-istiqomah, al-Islam, Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, dikit saja. Ditambah lagi zaman ini lebih parah lagi apa? Perdebatan tidak habis-habisnya. Ya. Nah, kawan-kawan, sebagai penuntut ilmu, ketika kalian lihat para ahli ilmu itu saling berbantahan di atas mimbar mereka, kalian hanya tonton saja. Jangan ikut mengetik jari menghinakan orang yang dibantah oleh Ustadz Fulan. Paham enggak maksudnya? Nonton saja. Ya, Ustadz A bantah Ustadz B, Ustadz C bantah Ustadz B, Ustadz B bantah Ustadz A dan Ustadz C. Kita jangan ikut berkomentar, jangan ikut pro-proan. Kita lihat mana dalil yang mereka sampaikan itu. Ucapan siapa yang mereka ambil. Ya, Ustadz A misalnya membantah Ustadz B, tapi Ustadz A ini banyak yang menurut saya, menurut guru saya. Nah, sementara Ustadz B yang menurut Imam Mujahid, menurut Imam Mas'ud, menurut Imam Abu Qatadah. Nah, B lah yang kita ambil. Ya, B yang kita ambil. Seperti itu. Untuk cara melihatnya, kira-kira harus ikut yang mana Ustadz ketika dua ahli ilmu saling berbantah-bantahan. Taib. Kemudian Syekh mengutip di sini qala Hamad bin Zaid. Kemudian berkata Hamad bin Zaid, qultu li Ayyub As-Sakhtayani. Kemudian aku berkata atau bertanya kepada Ayyub As-Sakhtayani, al ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam? Apakah ilmu pada hari ini lebih banyak atau lebih banyak pada masa dahulu? Kemudian Ayyub As-Sakhtayani mengatakan, al-kalam yawma aktsar. Al-kalamul yawma aktsar. Omongan di zaman ini lebih banyak. Ya, kalam di zaman ini lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam aktsar. Sementara ilmu di zaman dahulu lebih banyak. Ya. Sekarang banyak apa?
perdebatan yang enggak ada habis-habisnya. Padahal perbedaan-perbedaan yang saat ini dibahas itu semuanya sudah diselesaikan oleh ulama terdahulu. Ya, yang kita cukup belajar terus menerus. Ya, jangan sampai kemudian kita terbawa arus perdebatan. Kalau antum lihat ustadz membantah, antum tonton be. Antum tonton. Misalnya lagi membantah nih, antum tonton be. Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan biarkan asupan oksigen kotak kita berkurang. Ya. Ya, tonton be. Ya. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus menghadiri kajian, ya, perdalam semangat untuk memperdalam Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.